Hari ini saya datang untuk kedua kalinya dan tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat melihat langsung kondisi di Biren. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau dampak banjir bandang di wilayah Aceh pada Minggu 7 Desember. Setelah peninjauan, Kepala Negara langsung memimpin rapat terbatas bersama menteri-menteri di Posko Terpadu Penanganan Bencana di wilayah Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Agenda rapat kali ini membahas kondisi terkini serta upaya percepatan pemulihan. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa pembangunan jembatan Baile di wilayah Bireun berjalan baik dan diharapkan bisa operasional dalam 1 minggu. Ia juga mendapat laporan kondisi wilayah bencana masih memprihatinkan, termasuk rusaknya sawah dan perumahan warga. Lantas, Presiden menekankan pentingnya perhatian khusus bagi petani dan sistem irigasi yang terdampak. Dalam rapat kali ini hadir pula anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menko PMK Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir memaparkan laporan kondisi di wilayahnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta pimpinan TNI juga hadir untuk mendukung koordinasi penanganan bencana. Hari ini saya datang untuk kedua kalinya dan tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat melihat langsung kondisi di Biren, melihat pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI, dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam 1 minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka. Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan, ya, sawah juga banyak yang rusak. Menteri Pertanian ada di sini? Tidak ada ya? Oke, kemudian dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol ya, yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian Gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali. Tapi secara umum, sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif, responsif. Ya. Di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam juga masih harus kita perhatikan. Per hari ini Bapak Presiden, kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392 orang, mengungsi 975.000 orang. Jumlah korban jiwa imbas banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kembali bertambah hingga Minggu 7 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, total korban meninggal dunia mencapai 921 jiwa. Kemudian sebanyak 392 orang dilaporkan masih hilang, sekira 5.000 lainnya mengalami luka-luka,
Sementara pengungsi yang terdampak mencapai 975.000 jiwa. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat di Lanut Aceh bersama Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 7 Desember. Korban tersebar di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di Aceh, jumlah korban meninggal dunia mencapai 366 orang dengan 97 orang dilaporkan masih hilang. Data korban masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring proses evakuasi. Beberapa wilayah di Aceh seperti Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah masih terisolasi akibat dampak banjir. Ratusan kampung di 2 kabupaten tersebut terdampak parah dan belum sepenuhnya tersentuh bantuan. Pemerintah bersama BNPB terus menyalurkan logistik dan kebutuhan pokok bagi pengungsi. Tim SAR dan relawan dikerahkan untuk melakukan evakuasi korban yang hilang dan terdampak. Selain itu, layanan listrik, air, dan komunikasi di beberapa daerah terdampak masih terganggu. Izinkan kami menyampaikan laporan per hari ini Bapak Presiden. Kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392 orang, mengungsi 975.000 orang, 079 orang. Itu rinciannya. Ini di tiga provinsi, ya. Baik Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya. Untuk di Aceh sendiri yang meninggal dunia 366 orang, hilang 97 orang, dan mengungsi 914.202 orang. Kemudian kami laporkan per provinsi Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada 2 kabupaten di Aceh ini adalah Benar Meriah dan Aceh Tengah Bapak Presiden. Karena gampong atau kelurahan yang terdampak itu masih ratusan, ada untuk Benar Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan. Tetapi yang lainnya seperti Aceh Tamiang yang kemarin belum bisa masuk, sekarang sudah relatif sudah bisa masuk bantuan dari darat, meskipun jumlah gampong yang terdampak juga masih 216 gampong. Kemudian untuk Aceh Tamiang. Kemudian kami masuk ke akses jalan nasional yang masih putus. Yang menonjol ada 3 titik Bapak Presiden. Yang pertama adalah ruas jalan Merudu ke batas Pidijaya. Di situ ada jembatan Merudu, itu masih putus. Kemudian yang Bapak Presiden tadi tinjau, itu adalah Kota Biren yang menghubungkan Biren dengan Benar Meriah. Itu namanya jembatan Tepin Mane. Kemudian ada satu lagi Bapak Presiden, yaitu ruas jalan Kota Biren dan Aceh Utara. Itu juga masih putus sehingga mengakibatkan ada 2 kabupaten kota di Biren dan Aceh Tengah ini masih belum bisa diakses lewat darat. Tapi ini masih dikerjakan terus oleh Bapak Menteri PU dan Satgas Gabungan. Mungkin nanti berkenan juga Bapak Menteri PU akan menjelaskan proses sampai per hari ini. Kemudian kami laporkan stok logistik. Jadi kami punya stok logistik di masing-masing provinsi. Untuk di Aceh sendiri, stok logistiknya ada di sini yang terpusat di Bandara Iskandar Muda. Ini yang per hari ini sudah tersalur ke daerah kabupaten kota sebanyak 166,8 ton. Kemudian buffer stoknya 103,7 ton. Ini adalah yang barang-barang memang membolehkan atau memerintahkan kita untuk menyalurkannya ke daerah. Banyak juga yang langsung ke daerah kabupaten kota, tidak melalui posko kami. Sehingga tentu saja di lapangan ini lebih banyak lagi Bapak Presiden. Ini contoh-contohnya barang-barang yang sudah tersalur, jadi bukan hanya permakanan, tapi juga meliputi kebutuhan dasar daripada seluruh masyarakat terdampak. Termasuk pakaian dan sebagainya. Kemudian kami laporkan jaringan komunikasi Bapak Presiden dari 18 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh. Ini 15 sudah mulai pulih. Ada 5 yang masih menggunakan internet WiFi Starlink untuk
untuk mengkoneksikannya, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan sehingga masyarakat ini bisa berkomunikasi keluar. Tetapi tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena sudah kita dorong internet Starlink dari berbagai kementerian, lembaga, dan masyarakat. Kalau itu kampung-kampung yang sekian ratus masih belum tembus darat sudah bisa wifi. Wifi-nya sudah bisa terbatas, Bapak Presiden. Jadi sekarang kantor-kantor Kodim, kantor bupati, kantor-kantor pemerintah itu tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping mendapatkan logistik, mereka juga mendapatkan sinyal, begitu Pak Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.